Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Prasetyo. Kali ini saya akan menjelaskan web server menggunakan DNS server, di mana saya menggunakan satu komputer sebagai DNS server, dua komputer sebagai web server, serta satu komputer sebagai klien. Pertama, saya akan menjelaskan pada komputer A yang bertugas sebagai DNS server. Pertama, kita lihat IP dari komputer A, yaitu 192.168.56.103. Yaitu pada file resolve pada etc terdapat name server dengan alamat IP yang sesuai dengan IP milik komputer A, yaitu 192.168.56.103. Lalu saya mengkopikan sebuah file template yang ada pada etc bin bernama db.local. Saya copy menjadi dua file, yaitu webserver1.com.db dan juga webserver2.com.db, di mana pada webserver1.com.db berisi data pada web server pertama, yaitu webserver1.com, yang memiliki 3 subdomain, di mana subdomain www dan web menuju ke alamat IP 192.168.56.102 yang merupakan IP dari komputer B yang bertugas sebagai web server 1. Lalu untuk domain call 1 akan menuju ke IP 103, di mana IP ini milik komputer A yang bertugas sebagai DNS server. Lalu untuk webserver2.com.db memiliki isi yang sama, hanya saja nama servernya adalah server2.com, lalu alamat yang dituju adalah 192.168.56.104 yang merupakan IP milik komputer C yang bertugas sebagai web server 2. Lalu pada subdomain call 1 juga menuju ke komputer A sebagai DNS servernya. Lalu saya juga mengkopikan sebuah file db.127. Saya beri nama file baru tersebut webserver.com.ref, di mana data di sini terdapat semua domain yang telah terdaftar pada file db sebelumnya, mulai dari server1.com sampai server2.com, di mana file ini bertugas untuk mereverse, di mana saat kita mencari sebuah IP akan tetap menuju ke web server yang sesuai dengan alamat IP yang dituju. Setelah itu kita buat zone pada filename.conf.local. Di sini terdapat 3 zone. Yang 1 bertugas sebagai web server 1, di mana ini menuju ke file webserver1.com.db. Lalu untuk yang zone kedua akan mengarah ke web server kedua dengan file webserver2.com.db. Lalu untuk yang ketiga ini berfungsi untuk melakukan reverse IP menjadi web server yang dituju sesuai alamat IP. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada komputer B yang bertugas sebagai web server 1. Pertama kita buka file vim etc host, di mana saya menambahkan alamat IP pada komputer B. Setelah itu diikuti dengan
nama domain mulai dari server1.com, www.server1.com sampai web.server1.com. Setelah itu kita masuk ke file var www.html, dimana di sini saya membuat 3 folder baru, yaitu server1.com, webserver1.com, www.server1.com. Dimana saya membuat folder ini, dimana setiap folder mewakili satu domain pada web server 1 ini, dimana setiap folder ini akan berisi sebuah tampilan pada domain saat domain tersebut dibuka. Setelah itu kita masuk ke file etc apache 2 sets available, dimana di sini saya mengkopikan sebuah template yaitu o-default.conf menjadi 3 file baru bernama server1.com.conf, webserver1.com.conf, www.server1.com.conf, dimana pada server1.com.conf merupakan server name bernama server1.com, dimana akan menampilkan dokumen yang ada pada var www.html server1.com yang telah saya buat sebelumnya. Setelah itu pada file web server1.com.conf terdapat server name bernama web.server1.com dengan dokumen root web.server1.com. Begitu juga dengan www.server1.com.conf juga memiliki server name www.server1.com dengan dokumen root www.server1.com. Setelah itu saya akan menjelaskan pada PCC atau pada web server yang kedua. Web server 2 memiliki settingan yang sama dengan web server 1, hanya saja nama dan juga alamat IP yang berbeda. Pertama kita vim etc host. Di sini akan terdapat alamat IP dari komputer C yang bertugas sebagai web server 2, lalu diikuti dengan domain server2.com, www.server2.com, dan juga web server2.com. Setelah itu kita masuk ke file var www.html. Di sini saya juga membuat 3 folder baru sesuai dengan nama domain yang telah saya buat sebelumnya. Lalu ke apache 2 sites available. Lalu di dalam sini juga saya mengkopikan template yang sudah ada, lalu merubahnya menjadi server 2 webserver2.com.conf, www.server2.com.conf. Di mana masing-masing file tersebut memiliki isian yang sama dengan file yang telah saya jelaskan pada komputer B sebelumnya. server2.com.conf, dimana pada server 2 memiliki server name server.com dengan dokumen root server2.com.
Lalu pada web server2.com.conf terdapat server name webserver2.com dengan dokumen root server2 webserver2.com. Sama juga dengan yang www.server2.com.conf memiliki server name bernama www.server2.com dengan dokumen root www.server2.com. Setelah itu saya akan menunjukkan pada komputer klien apakah keenam domain tersebut dapat dibuka apa tidak. Kita coba mulai dari server1.com. Tampil seperti ini berarti server1.com berjalan dengan baik. Lalu www.server1.com berjalan dengan baik. Web server1.com juga berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Lalu kita coba pada server2.com. server2.com juga berjalan dengan baik. Setelah itu kita coba buka www.server2.com, juga berjalan dengan baik. Setelah itu web.server2.com juga berjalan dengan baik, yang berarti web server 2 pada komputer C juga berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.